Sebenarnya orang Indonesia ini sangat cerdas, cuman keberanian dia untuk exposure itu yang kurang. Permisi Om, boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya minta nasihat untuk generasi muda. Iya, apa itu? Saya dengan siapa hari ini? Dengan Adrian saya. Om Adrian pekerjaannya bergerak di bidang apa? Di property consultant. Menurut Om, apa sih kesalahan umum pada saat anak muda bermulai bisnis Om zaman sekarang? Bisnis tentunya ya pertama ya kita harus menganalisa dengan seksama dulu ya. Karena sekarang ya boleh dikatakan bahwa situasi sudah berbeda dengan zamannya Om dulu ya. Om zamannya baby boomers sehingga sangat berbeda sekali. Jadi yang pertama harus mengetahui situasi sangat berbeda. Yang kedua gunakanlah media sosial dan juga ketidakterbatasan daripada data-data yang ada, informasi itu menjadi modal yang sangat besar. Dulu zamannya susah sekali mencari data-data. Jadi kalau sekarang ini sangat mudah mencari data itu jadi itu. Kemudian yang ketiga ya tentunya harus ada judgement ya dari personal dan juga dari pengalaman dari orang-orang terdahulu yang sukses. Itu mungkin bisa menjadi salah satu modal dasar kita untuk memulai suatu bisnis. Zaman sekarang kalau anak muda memulai bisnis lebih penting siapa yang Om tahu apa yang Om tahu? Ilmu atau networking? Networking jelas. Karena sekarang kita bisa lihat networking itu is everything. Kalau anak muda kan zaman sekarang susah cari modal Om, karena mereka susah cari kerja. Ada tips nggak Om untuk anak muda bisa cari modal yang benar? Sebenarnya kalau modal sebenarnya nggak harus selalu di start dengan sesuatu yang besar ya gitu, karena banyak teman-teman Om ini sendiri yang punya anak sukses karena dari modal ya dia hanya dengan network dengan segala fasilitas yang ada dia bisa memulai suatu bisnis. Mulai dari nol ya? Om enggak, kalau Om udah pensiun sebetulnya, tapi saya di hire untuk property consultant. Saya sebetulnya pernah di BUMN cukup lama, 10 tahun di BUMN. Om, mungkin kalau anak muda mau bidang properti bagus nggak sekarang Om? Nggak ada masalah, bidang properti itu adalah salah satu bisnis yang nggak pernah mati karena tanahnya segitu-segitu aja, artinya supply-nya segitu aja, demand-nya masih banyak, makanya harga tanah pasti nggak pernah turun, pasti dia pasti akan naik. Apa sih keunggulan masyarakat Indonesia yang seringkali dilupakan oleh masyarakat Indonesia? Sebenarnya orang Indonesia ini sangat cerdas ya. Cuman keberanian dia untuk exposure itu yang kurang. Entah ya mungkin exposure dirinya sendiri. Menjual dirinya sendiri yang kurang berani gitu. Jadi harus berani menjual dirinya sendiri. Orang-orang di barat itu banyak sekali yang menurut saya ya biasa aja sih orangnya. Tapi justru orang Indonesia ini banyak tapi dia nggak kayak ketutup, kayak kendala dia gitu ya untuk bisa mengexposure dirinya sendiri. Sekarang invest di residential atau commercial Om? Untuk residential landed bagus. Tapi kalau untuk high rise supply-nya terlalu besar. Tapi kalau untuk commercial office lagi berat karena situasi ekonomi sendiri. Tapi kalau untuk retail malls juga ya. Jadi retailers juga bisa asal bisa tahu peluang besar. Gitu ya. Thank you banget Om.